Di sini kita lihat untuk raja massa Teken, dia itu kan ada yang masuk, terus overflow sama underflow. Di mana underflow-nya ini dia bentuknya adalah solid. Kalau overflow, dia bentuknya adalah liquid. Di mana solidnya ini kayak lumpur ya. Jadi dia bisa kita namakan dengan slurry. Nah, untuk gypsum sendiri itu yang liquid itu cuma H2O. Jadi ini yang liquid. Nah, sisanya itu adalah mineral sama gypsum, yang mana dia bisa menjadi padatan. Nah, cuman kita harus tahu nih, yang dia larut sama air sehingga jadi larutan, atau yang dia masih padatan sendiri yang bisa kita ambil uh, selarinya. Nah, caranya kita harus tahu solubilitasnya atau tingkat kelarutannya. Dimana untuk perhitungannya itu adalah untuk gypsum sendiri kita ngitung KSP-nya. Ini seperti pelajaran SMA ya. Nah, setelah dihitung KSP-nya, ini kan kita nyari molnya gypsum, terus habis itu eh, kita juga ada total volumenya. Nah, itu didapat molarnya adalah 0,09 sehingga KSP dari gypsum sekarang itu adalah 0,009. Nah, KSP dari gypsum untuk dia minimal dapat mengendap itu adalah 3,14 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini Ki gypsum kita yang aktual dia itu lebih besar daripada KSP. Sehingga apa? Sehingga gypsum itu dia akan mengendap seluruhnya. Dia akan jadi solid seluruhnya ke larutan underflow, ke slurry. Nah, terus kita lihat juga ini. Ini kan semua mineral, logam berat juga. Nah, apakah dia larut dalam air atau dia juga ikut mengendap sama gypsum? Maka dari itu, kita pakai grafik eh, logam yang terlarut. Nah, di mana di sini dilihat. Jadi perhitungannya seperti ini ya, kita tinggal ikuti perhitungan. Nah, itu didapat pH-nya adalah 10,44. Nah, di mana 10,44 ini, yang ke kiri ini dia larut sama air. Berarti bisa kita lihat si CA-nya, si contoh-contoh. Contoh aluminium, Al, Fe. Nah, coba kita lihat Fe-nya, dia kan garisnya di sini nih, Fe. Seret. Nah, itu ada di pH sekitar 8 dari 10. Nah, dia kurang dari 10 sehingga apa? Sehingga dia terlarut dalam air. Nah, begitu pula juga logam-logam lainnya. Jadi, kalian nanti lihat di sini, tarik garisnya. Nah, itu apakah dia kurang dari 10 atau lebih dari 10. Kalau kurang, berarti dia semuanya ikut terlarut. Nah, di sini itu sudah aku cari sehingga semuanya kurang tuh. Maka 100% larut dalam air. Nah, lalu kan untuk gypsum sendiri kan kadang airnya juga keikut tuh. Nah, itu bisa kita lihat dari referensi kalau gypsum itu yang terikut airnya itu adalah 55%. Nah, jadi didapat raca massanya seperti ini. Lalu untuk raca massa centrifuge, itu kan dia yang dari larutan selari itu kan tinggal H2O sama si gypsum. Nah, di sini itu kita juga lihat referensi kalau si centrifuge ini dia menghasilkan 6% aja H2O-nya. Maka kita dapat sekian. Karena larutan yang akan jadi produk kita itu 6% hasil H2O sama gypsumnya 94%. Sisanya kebuang. Nah, sebenarnya kalau di industri, dulu kan aku pernah di industri ini, itu real ya, industri nyata. Nah, itu aku lihat tuh, kalau setelah thickener itu biasanya langsung centrifuge. Dia langsung centrifuge. Dia nggak usah ke RD karena apa? Karena moisturnya ini udah cukup untuk dijual ke pabrik. Nah, cuman kalau kamu pengen eh, tingkat kemurniannya lebih tinggi, misalnya gypsumnya 98% atau 99%, itu kamu perlu ke rotary dryer. Nah, ini kamu pengen berapa nih kemurniannya? Misal, CaSO 42 H2O-nya 97% kemurniannya, berarti ada 3% H2O. Makanya di sini asumsi produk yang diinginkan bermixtur 3%. Atau kemurniannya itu adalah 97%. Nah, ini Kamu harus cari referensinya atau SNI produknya itu berapa.
Misalnya, standar eh, standar nasional Indonesia untuk produk gypsum yang dijual di pasaran itu 95%. Nah, berarti kamu eh, minimal moisturnya atau maksimal moisturnya itu adalah 5%. Jadi itu tergantung kamu, ini bisa kamu ubah tuh. Kamu ubah jadi 5%. Itu tergantung dari preferensi atau yang ingin kamu jual. Nah, untuk perhitungan si rotary dryer itu dia juga butuh eh, ini udara, temperatur udara masuk sama keluar, yang mana dia akan mencari absolute humidity-nya. Untuk menghitung apa? Menghitung massa udara panas yang dibutuhkan agar dia dapat mengambil atau menguapkan si air ini, si moisture itu. Nah, untuk ini absolute humidity sama relative humidity dapat dari mana? Dia itu dapat dari sebenarnya dari pabrikmu, misalnya di mana? Lokasinya Kalimantan. Kalimantan relative humidity. Nah, itu kamu anu aja, kamu cari aja. Nah, ini dikatakan nih, kalau di Balikpapan itu 76% relative humidity-nya. Itu kamu kasih aja 76%. Ini tergantung, tergantung posisi pabrikmu di mana. Nah, untuk absolute humidity itu dia perhitungan kalau kita uh, uh, ini kita dulu belajar di ATK 2 kalau nggak salah itu di psikometrik chart. Nah, di sini itu kalian harus ingat. Nah, kalau misal mau lebih gampang itu pakai kalkulator aja, kalkulator humidity, kalkulator humidity. Nah, misal hmm, misal temperaturnya. Nah, kita ini temperaturnya ini asumsi kalian pengen yang masuk udaranya berapa, yang keluar berapa itu terserah kalian. Misal ini 90, ini 30 itu benar-benar terserah kalian. Itu kalian yang desain sendiri. Misalnya ini 115 derajat Celcius. 115 derajat Celcius. Nah, terus humidity-nya di balik papan itu adalah 70% misalnya. Maka hmm, absolute humidity. Bentar tuh, ya. Absolute humidity kalkulator. Lagi 115 humidity. Humidity-nya 70%. Nah, ini ketemu nih. 0,621. Jadi tinggal kamu taruh situ. Nah, kalau kamu nggak mau pakai kalkulator ya pakai si grafik schematic chart ini. Nah, setelah itu dapat kamu masukin semua. Nah, terus untuk perhitungannya itu seperti ini. Jadi seperti itu.